Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Suherlin dari kelas 1M Manajemen dengan NPM 123020459. Di sini saya akan membahas tugas soft skill dengan tema etika. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Di sini yang menjadi perspektif objeknya adalah sikap, perilaku, serta tindakan manusia. Saya di sini akan membahas 3 poin mengenai etika. Yang pertama, etika ketika di rumah. Yang kedua, etika dengan dosen saat di WhatsApp. Dan yang ketiga, etika menghargai perbedaan pendapat. Let's go yang pertama. Yang pertama, etika ketika kita di rumah. Sikap dan perilaku atau cara beretika yang sopan saat kita di rumah adalah yang pertama, tidak berbicara kasar atau keras kepada orang tua. Yang kedua, tidak memerintah kedua orang tua, seperti "Ma, buatin Indomie dong." Yang ketiga, tidak membantah perintah orang tua. Yang keempat, mendengarkan saat orang tua sedang berbicara. Dan yang terakhir, hendaknya saat kita ingin bepergian, kita harus izin terlebih dahulu dan mencium tangannya. Itu teman-teman. Lanjut yang kedua. Yang kedua, etika dengan dosen di WhatsApp. Hubungan komunikasi antara mahasiswa dan dosen sangat penting ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh melupakan etikanya. Bagaimana sih sopan santun yang baik atau etika yang baik saat kita ngechat dosen di WhatsApp? Let's go. Yang pertama itu perhatikan waktunya teman-teman. Sebaiknya kita jangan ngechat dosen pada jam istirahat, beribadah, atau pada waktu libur. Yang kedua, ucapkan salam seperti selamat pagi atau assalamualaikum Bapak atau Ibu. Yang ketiga, maaf di awal untuk menunjukkan kesopanan seperti mohon maaf mengganggu waktunya Bapak atau Ibu. Yang keempat, sampaikan identitas dengan jelas seperti nama, kelas, dan NPM-nya. Dan yang kelima, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa sih? Ya agar mudah dipahami teman-teman. Jangan memakai bahasa kayak bahasa daerah gitu, nanti takutnya nggak paham. Yang keenam, sampaikan keperluan dengan singkat, padat, dan jelas. Dan yang ketujuh, penutup. Seperti Assalamualaikum atau terima kasih. Dan yang terakhir, jangan mengirim pesan berulang-ulang teman-teman. Kayak misal dosennya belum balas, terus kitanya nyepam. Nggak boleh ya teman-teman. Jadi gitu nih teman-teman untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar ya teman-teman ketika kita dalam kelompok sosial. Bagaimana sih cara menghargai perbedaan pendapat di saat pendapat orang lain berbeda dengan kita? Yang pertama, etikanya adalah yang pertama itu mendengarkan pendapat mereka sampai selesai teman-teman. Jadi kita harus dengerin dulu penjelasan mereka sampai selesai, baru kemudian kita tanggapi lagi dengan bijak. Yang kedua, melihat sesuatu dari berbagai perspektif teman-teman. Jadi kita nggak boleh melihat dari satu sudut pandang aja, jadi harus berbagai sudut pandang agar pikiran kita lebih terbuka terhadap pendapat yang berbeda tersebut. Dan yang ketiga itu tidak melakukan hal-hal yang berbau diskriminasi. Kita harus menghormati semuanya tanpa memandang jabatannya, tanpa memandang latar belakangnya dan sebagainya. Dan yang keempat, kita tidak boleh keras kepala kepada pendapat pribadi teman-teman. Jadi kita keras kepala, terus kita menyerang personal orang lain saat perbedaan pendapat itu nggak boleh ya teman-teman. Dan yang terakhir, menerima keputusan akhir dengan ikhlas. Tujuan akhir sebuah forum kelompok kan biasanya menentukan kesepakatan atau pengambilan keputusan ya teman-teman. Jadi kalau misal pengambilan keputusannya itu berbeda dengan pendapat pribadi kita harus tetap menerimanya dengan ikhlas dan terbuka teman-teman. Nah, selesai sudah nih materi hari ini. Semoga teman-teman paham ya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.